Bluetooth mode. Buka 4 saluran, tutup 1 salurannya, buka mata, buka telinga, buka otak, buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa hamalati dinil qawim amma ba'du. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Setelah Allah ciptakan, kemudian Allah pelihara. Allah yang memelihara alam semesta ini. Tidak ada satu makhluk pun, satu detik pun yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Seekor semut hitam yang kecil yang berada di atas batu besar yang hitam juga, di tengah malam Allah Subhanahu wa taala pun mengetahui dan memeliharanya. Allah Subhanahu wa taala itu maha besar, sehingga ciptaannya itu kecil-kecil semua. Kita ini berada di satu musola, ya. Musola itu lebih besar daripada kita. Sudah besar ini. Kalau musola ini ditempati kita satu orang, dan sisanya banyak sekali. Maka musola ini adalah besar dibanding dengan diri kita. Musola yang kayaknya sudah besar itu adalah bagian kecil dari pondok pesantren. Cuma segini pondoknya sampai sana, ya kan? Musola itu kecil. Pondok pesantren ini, lokasi seperti ini, itu juga ternyata bagian kecil dari lingkungan RT 02. Nah, satu RT itu luas. Nah, RT itu yang kayaknya sudah luas, itu adalah bagian kecil dari RW, ya. RW-nya satu jalur. RW itu juga bagian kecil dari kelurahan Mandiri Agung 1 sampai 13 teman-teman. Mandiri Agung yang kayaknya sudah luas itu juga bagian kecil dari Kecamatan Rimbo Hujan. Kecamatan Rimbo Hujan itu nampaknya sudah besar, tapi ternyata itu juga bagian kecil dari Kabupaten Tebu. Kabupaten Tebu itu juga bagian kecil dari Provinsi Jambi. Provinsi Jambi yang kayaknya sudah besar itu bagian kecil dari Indonesia. Indonesia ini kayaknya sudah besar, ya, tapi itu bagian kecil dari dunia. Di dunia ada 200 sekian negara. Indonesia bagian kecil dari dunia. Kemudian dunia ini, bumi ini yang kayaknya sudah besar itu ternyata bagian kecil dari tata surya. Tata surya itu matahari, kan? Ada planet-planet, ada bumi, ada Venus, ada Merkurius, ada Jupiter, ya kan? Ada apa lagi? Venus, Mars. Nah, bumi ini bagian kecil dari tata surya. Tata surya itu kan sudah besar sekali, ya.
Tapi ternyata tata surya itu bagian kecil dari galaksi. Satu galaksi Bima Sakti kita ini terdiri dari kurang lebih 250 miliar tata surya. Jadi tata surya bintang-bintang itu punya planet-planet sendiri. Nah, itu. Maka tata surya matahari kita itu bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti yang sudah sangat besar itu, yang terdiri dari 250 miliar tata surya, itu ternyata bagian kecil dari alam raya. Karena yang sudah ditemukan di alam raya itu ada 200 miliar galaksi. Tapi itu dulu. Kalau yang baru-baru ini malah 1 triliun galaksi. Jadi alam raya sangat besar. Bumi ini kalau dibandingkan alam raya ini itu bagikan debu di tengah padang pasir yang sangat luas. Buminya sangat kecil, apalagi orangnya. Walaupun nampaknya gemuk-gemuk kan itu, tapi kecil sekali kalau dibandingkan alam raya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Dan semua itu tidak pernah lepas dari kontrol Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha besar. Itu alam raya itu ciptaan Allah semua. Allahu Akbar. Allah maha besar. Jadi jangan membayangkan Allah besarnya cuma satu gunung. Gunung itu kecil sekali ya. Allah maha besar. Alam raya yang tadi kita ceritakan aja sudah kita membayangkan itu Masya Allah sangat besar. Apalagi cuma gunung-gunung. Apalagi yang menciptakan alam raya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha besar dan tidak pernah lepas makhluk-makhluk semuanya itu dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihkan hati kalian itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Waktunya supaya mendengarkan bayang misalnya malah main-main itu, main pasir, itu dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah ini beda ini. Nampaknya badannya di musola tapi otaknya ternyata di samitan. Maka kita ini supaya menjadi hamba Allah yang kalau dilihat oleh Allah itu bagaimana hati kita, hati yang baik, hati yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita melihat sejarah dari dulu, itu banyak sekali orang-orang besar. Ada orang yang besar karena harta bendanya yang melimpah, sebagaimana Qarun. Qarun itu adalah orang yang sangat kaya raya. Kunci gudangnya itu saking banyaknya gudang, itu yang bawa 7 ekor unta. Kuncinya banyak sekali. Jadi yang bawa kuncinya saja 7 ekor unta, apalagi gudangnya. Itu Qarun. Maka kalau sekarang dapat uang banyak di bumi biasanya harta karun, kan? Itu karena Qarun itu sangat kaya raya. Tapi dia tidak ada agama, dia tidak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sombong, kikir, pelit, sangat banyak hartanya. Waktu itu orang-orang memuja-mujinya mungkin ya. Qarun ini sukses hidupnya, hebat orangnya, bisnisnya pintar sehingga hartanya luar biasa banyak. Tapi dia tidak ada agama. Maka kalau tidak ada agama, sejak dia mati sampai sekarang itu tidak ada kebahagiaan sama sekali. Dia dalam keadaan menderita, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ribuan tahun dia mati dan nggak balik-balik lagi. Ada orang lagi yang besar bukan karena harta, tapi karena jabatannya. Seperti Raja Fir'aun. Raja Fir'aun itu kekuasaannya luas. Wah, itu hidupnya berkuasa selama hampir 200 tahun.
tapi dia juga sudah mati, habis kehebatan dan kebesarannya sampai di situ. Sejak dia mati sampai sekarang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kepingin seperti Qarun? Ada yang pengen seperti Fir'aun? Walaupun jadi raja besar, tapi mati, dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lupa bagaimana dia punya uang yang banyak, sudah lupa dia duduk di singgasana yang hebat itu. Sekarang tinggal penyesalannya, dia katakan. Sedangkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah orang besar, orang hebat. Beliau hebat bukan karena harta, ya. Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu besar, hebat bukan karena jabatan, bukan karena jadi raja, tapi beliau hebat adalah karena agama. Pentingnya urusan agama ini Allah turunkan, Allah utus Nabi Muhammad untuk mengajak manusia supaya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Maka sejak itu sampai sekarang beliau dalam keadaan sukses, jaya, bahagia, senang, dan akan berlanjut sampai tidak ada batasnya. Senang, enak gitu, ya. Itu baginda Nabi SAW. Sukses bukan karena harta, sukses bukan karena jabatan, tapi sukses karena agama. Beliau pernah ditawari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Muhammad, kalau kamu ingin harta, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan Tuhanmu akan memberikan apa saja kepada Muhammad asal menyenangkan hatimu. Yang kamu inginkan mau dituruti oleh Allah. Kalau kamu ingin harta benda, Allah akan jadikan gunung Uhud menjadi emas dan diberikan kepadamu. Enak kan? Gunung emas. Kalau kamu ingin jabatan Muhammad, kamu akan dijadikan raja di dunia. Kalau kamu ingin istri cantik Muhammad, tinggal pilih saja. Allah yang nawari, pasti mau semua. Bagaimana ditawari dengan tawaran yang sangat menggiurkan ini, maka baginda Nabi SAW menjawab, ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, walaupun engkau berikan harta kepada saya, gunung emas diberikan kepada saya dijadikan raja di dunia, saya diberi istri-istri cantik, semuanya itu ya Allah tidak akan bisa menyenangkan hati saya kalau saya lihat satu saja dari umat saya ada yang masuk neraka. Itu cintanya Nabi kepada kita. Nabi pengen umatnya tidak ada yang masuk neraka. Walaupun diberi gemerlapnya dunia, mobil kendaraan yang indah, tapi semuanya itu tidak akan bisa menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW kalau Rasul tahu ada satu saja umatnya yang masuk neraka. Itu cintanya Nabi kepada kita umatnya. Dan ketika beliau hendak wafat, Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Israel. Beliau sedang sakit keras saat itu. Kemudian datang Israel, malaikat pencabut nyawa. Assalamualaikum. Maka beliau dikamar dengan putri beliau yaitu Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Siapa itu ayah? Coba tengok ya Aisyah, siapa yang datang itu? Maka Fatimah ke pintu, membuka pintu, seret, dibuka. Filbar, siapa di balik pintu? Anak. Gagah sekali malaikat pencabut nyawa. Dibuka pintunya, ternyata orangnya gagah, ganteng, wibawa sekali, sampai bulu kuduk Fatimah ini merinding semua. Siapa Tuhan? Katakan, saya yang datang. Maka Fatimah masuk, kemudian, ayah, siapa itu ya ayah? Orangnya gagah, ganteng, sangat berwibawa ayah.
sampai bulu roma saya berdiri semuanya. Maka Rasulullah SAW berkata, wahai Fatimah, tahukah siapa yang datang? Tidak, ayah. Dia itu Fatimah, dia adalah hadibul ladzat wa qati'us syahawat. Dia itu orang yang memutuskan segala cita-cita dunia dan yang menghancurkan segala kelezatan dunia. Dia adalah malaikat Israfil, malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa, ayah. Iya, suruh dia masuk. Ayo, silakan masuk, Tuhan. Baik. Maka kemudian, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam Israel. Silakan Israel. Baik ya Rasul. Bagaimana? Sudah siap ya Rasulullah? Sudah. Mana malaikat Jibril Israel? Sebentar lagi datang wahai Rasulullah. Maka kemudian malaikat Jibril datang. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Bagaimana Rasul? Sudah siap? Sudah wahai Jibril. Cuman sebelum saya dicabut nyawa, saya itu ada hal yang ingin saya tanyakan kepadamu wahai Jibril. Apa wahai Rasulullah? Nanti setelah saya mati, itu keistimewaan apa yang akan diberikan oleh Allah kepada saya wahai Jibril? Oh itu. Tenang saja ya Rasul. Inna abwabas sama'i qad futihat wal malaikatu sufufan yantadhiruna li ruhi. Sesungguhnya pintu-pintu langit sudah dibuka wahai Rasul, dan malaikat sudah bersaf-saf berbaris-baris dari bumi ini sampai ke langit, berbaris-baris untuk menyambut kedatangan rohmu yang mulia wahai Rasulullah. Oh begitu Jibril. Iya. Itu untuk saya wahai Jibril. Iya. Lalu untuk umat saya gimana wahai Jibril? Keistimewaan apa untuk umat saya? Oh itu wahai Rasulullah. Sesungguhnya Allah haramkan surga bagi umat-umat yang lain sebelum umatmu dulu masuk surga wahai Rasulullah. Oh begitu ya. Iya ya. Ya lega saya kalau begitu wahai Jibril. Silakan Israfil. Maka malaikat Israfil siap-siap untuk mencabut nyawa baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mulailah dicabut. Rasulullah merimis atau apa? Menahan rasa sakit. Mulai dicabut dari bawah saya. Ya Allah, sakit. Maka Fatimah putrinya, kemudian Ali suami Fatimah ini menantu Rasulullah memalingkan wajah. Malaikat Jibril juga memalingkan wajah karena nggak tega melihat Nabi ini sedang kesakitan. Sampai Rasulullah bertanya, Jibril, kenapa engkau palingkan wajahmu? Jijik melihatku Jibril. Tidak wahai Rasulullah. Bagaimana saya nggak tega wahai Rasul melihat engkau menderita kesakitan seperti ini dalam sakaratul maut. Wahai Jibril, oh iya, wahai Jibril, tolong sampaikan kepada Allah begitu sakitnya dicabut nyawa ini. Maka wahai Jibril, saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, timpakan saja rasa sakit mati seluruh umat saya ini untuk saya wahai Jibril. Oh, jadi ya Allah, timpakanlah rasa sakit seluruh umatku kepadaku. Itu permintaan baginda Nabi SAW. Saking sayangnya Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Jadi umatnya biar nggak sakit, aku aja yang menanggung sakit. Dicabut lagi sampai ke pusat, naik lagi seret sampai ke dada, seret naik lagi sampai ke leher. Di leher itu Fatimah putri beliau mendekatkan telinganya di bibir baginda Nabi SAW. Apa yang
diwasiatkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. As-shalah, as-shalah, an-nisa, an-nisa, ummati, ummati. Tiga perkara. Yang pertama adalah jaga sholat, jaga sholat. Karena sholat itu adalah tiang agama, ya kan? Maka pesan Nabi kepada umatnya itu tiga. Satu, jaga sholat. Sholat itu tiang agama. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamati sholat. Pertama kali yang akan dihisab pada diri seorang hamba di hari kiamat adalah masalah sholat. In sholahat sholaha sa'iru amali, wa in fasadat fasada sa'iru amali. Kalau sholatnya bagus, maka amal yang lainnya bagus. Kalau sholatnya buruk, maka amal yang lainnya akan ikut menjadi buruk. Sholat itu barometernya amal. Makanya walaupun ahli sedekah, ahli puasa, ahli haji bola balik sana sini, umroh tiap bulan, hajinya tiap tahun, tapi kalau dia tidak sholat, maka itu bagaikan tidak nampak. Seperti kalau dalam pakaian itu, sholat itu seperti celana. Kalian itu misalnya pengumuman besok supaya datang ke kantor camat, satu orang akan dikasih uang 50 juta. Makan senang kan? Datang. Maka dari sini beli peci yang bagus. Adik juga begitu. Bajunya disetrika 2 hari 2 malam. Biar keren itu. Pakai minyak wangi. Pecinya bagus, bajunya setrikaan. Wah, saya harus pakai jam ini menghadap Pak Camat. Jamnya baru, cincinnya hutang-hutang. Pakai dasi, pakai sepatunya kinclong-kinclong, mahal harganya. Datang ke rumah Pak Camat karena akan dikasih uang 50 juta. Wangi baunya bagus, pecinya bagus, bajunya bagus, jamnya bagus, cincinnya bagus, kacamatanya bagus, sepatunya bagus, tapi sampai sana ternyata lupa nggak pakai celana. Nggak pakai celana dia. Dari sini kontal kandil. Kira-kira Pak Camat memperhatikan jam yang bagus itu apa mikirnya? Memperhatikan baju yang disetrika 2 hari 2 malam apa enggak? Pasti enggak memperhatikan. Yang dilihat Pak Camat, Denis, pakai celana. Kamu itu kok enggak pakai celana? Nah, inilah ibaratnya sholat dalam agama. Sholat itu walaupun yaitu tadi hajinya tiap tahun, umrohnya tiap bulan, zakatnya dia, sedekahnya dia, puasanya Senin Kemis, tapi kok sholatnya tidak, maka itu laksana orang pakai pakaian yang lain, tapi celananya nggak akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sedekah saya ya Allah. Kamu nggak sholat ya? Nggak diperhatikan nanti sedekahnya. Karenanya penting sekali sholat itu diperhatikan. Ini pesan Nabi ketika beliau mau wafat. Bahkan Nabi juga mengatakan, innama maudi'us sholati minatin kamau di'roksi minal jasad. Itu tangan siapa ya? Kok kesini-sini ya? Coba diperhatikan ya. Siapa tahu? Tangannya itu jalan sana, tangannya kok sini-sini. Denis, sini. Geser sama lagi. Jadi itu perumpamaan sholat dalam agama itu laksana perumpamaan kepala pada badan. Kalau kalian punya kepala itu hidup kan? Tapi kalau nggak punya kepala hidup apa mati? Ada orang nggak
punya kepala kok hidup, wah itu pasti bohong ya. Ada tamu, assalamualaikum, waalaikumsalam, ternyata tangannya nggak ada. Tangannya itu buntung begitu. Kenapa? Itu bermotor, tolong. Masih kita tolong ya kan? Oh, masuk ke rumah, kasih air minum itu. Tolong. Kakinya buntung, masih dipersilakan minum. Tapi kalau malam-malam, jam 12 malam, ada ketuk-ketuk pintu. Siapa itu? Siapa ya kamu? Buka pintu bu. Baik pak. Ternyata dibuka pintu. Krek, badan tanpa kepala. Dipersilakan masuk apa enggak? Di sini ditulis ini di dadanya. Jangan takut mas, aku ini manusia biasa. Percaya apa enggak? Enggak percaya, enggak mungkin manusia biasa kok hidup tanpa kepala. Nah, begitulah sholat dalam agama. Kalau orang beragama enggak sedekah, mungkin masih bisa dikatakan Islam ya. Tapi kalau enggak sholat, nah itu laksana enggak punya kepala. Oleh karenanya pentingnya sholat dalam agama dipesankan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pentingnya sholat dalam agama, laksana kepala pada badan. Nah demikian saja, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sekian. Apa yang disampaikan ini mudah-mudahan manfaat, masukkan hati dan bagaimana yang untuk kita amalkan dan sampaikan insyaallah. Kita tutup dengan kifaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, Mas? Minta tolong air sumur nanti itu kan udah keluar karena sayurnya udah naik gitu. Tolong itu sayurnya diturunkan ya, yang sini. Kalau misalnya